Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Iya, untuk hari ini seperti biasa sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Brad Imo memimpin doanya pagi ini. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan daya masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, jadi setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Apa semuanya hadir hari ini? Ibu bertanya. Iya, bagus sekali. Nah, setelah membaca itu apa manfaatnya yang kalian peroleh? Dan ada nilai-nilai kehidupan. Iya, bagus sekali. Jadi cerita fantasi itu mengandung nilai-nilai moral. Selain itu bisa menghibur para pembacanya. Makanya cerita fantasi itu senang sekali anak-anak untuk membacanya. Nah, pembelajaran kita pada kali ini yaitu mengenai kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi baik yang didengar maupun yang dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca. Sebenarnya ada dua unsur yang terdapat dalam cerita fantasi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang di dalam cerita dan yang mempengaruhi di luar cerita. Namun, khusus untuk materi kita pada hari ini akan membicarakan tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita fantasi. Apa saja yang terdapat di dalam cerita fantasi? Yang pertama adalah tema. Tema adalah merupakan ide pokok atau gagasan pokok yang terdapat di dalam cerita. Yang kedua adalah latar. Kalau latar ada yang tahu apa itu? Terjadinya cerita, Bu. Oh iya, bagus sekali. Di latar itu ada 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang mana yang dimaksud dengan latar suasana di sini? Bisa berupa bahagia, ya, Ibu berikan contoh, bisa berupa sedih, marah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Anak-anakku tentu tahu apa itu tokoh. Bu jelaskan ya, tokoh adalah ya. Iya, bagus sekali. Pelaku biasa juga disebut dengan pemeran dalam cerita. Sedangkan penokohan pemberian karakter. Iya. Karakter, Bu. Iya, bagus sekali. Karakter atau watak tokohnya. Kemudian yang keempat yaitu alur. Alur di sini yaitu rangkaian atau jalinan cerita. Nah, yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini ada 2. Jadi ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Tentu anak-anakku semua tahu apa itu amanat ya? Tahu apa itu amanat? Iya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam Bu. Iya, Ya, Bu. dalam cerita. Apa semuanya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau begitu berarti semuanya diam, berarti sudah jelas ya. Terlebih dahulu Ibu akan membagi kelompok. Karena jumlahnya 12 orang, Ibu akan membagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama saya beri nama kelompok puisi, yang mana ketuanya adalah Imran Imo, Imran Bulukumba, ya, Pak Yunus dan Ibu Haji. Nah, kelompok kedua saya beri nama kelompok drama, ketuanya Haslinda, Irnawati, Hastuti, dan Pak Suduode. Nah, yang ketiga kelompok 3 ya, Ibu beri nama kelompok pantun. Ketuanya adalah Hairil, Fatmawati, Heni Atlianti, dan Pak Arianto. Ibu akan membagikan LKPD. Yang mana LKPD sebentar ini anak-anakku akan jawab sesuai dengan apa yang anak-anakku simak pada tayangan yang akan Ibu berikan. Cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Silakan anak-anakku simak dengan baik tayangan video tersebut. Ya, setelah melihat tayangan tadi, silakan
dibuka LKPD-nya, di situ ada permasalahan-permasalahan di dalamnya mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita tadi. Coba dijawab, didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini sebentar, dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Nah, saya rasa diskusinya cukup waktunya ya yang Ibu berikan. Sekarang giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya. Bagaimana Nak Imran, sudah siap kan? Siap. Iya, silahkan Nak. Yang lain coba diperhatikan dan sebentar ditanggapi presentasi temannya ya. Dari cerita mitologi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Adapun tokohnya yaitu pasukan Nataga. Kemudian Panglima. Kemudian adapun latarnya yaitu berada di Pulau Tanamodo. Iya. Temanya adalah perebutan kekuasaan. Alurnya yaitu alur maju. Saya kira seperti itu analisisnya Ibu menurut kelompok kami. Ya, sudah analisisnya. Presentasinya sudah bagus, cuma belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam LKPD itu. Masih ada kekurangan maksudnya. Tokohnya sudah disebutkan latar dan tema serta alurnya, cuma bukti-bukti mengenai yang ada di dalam teks itu belum disebutkan, ya. Seharusnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang terdapat pada teks. Jadi untuk ketiga kelompok yang sudah presentase, Ibu bisa menilai kelompok mana yang paling bagus penampilannya hari ini. Ya, Ibu sudah menilai kelompok yang paling bagus adalah kelompok Haslinda. Nah, yang kedua adalah kelompoknya Imran Imo. Dan yang ketiga adalah kelompoknya Nak Hairil. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Haslinda. Ayo Bu. Iya, silakan Nak Haslinda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pembelajaran, saya bisa menyimpulkan bahwa unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi ada 6, yaitu ada tema, ada alur, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada amanat yang disampaikan pengarang, dan ada sudut pandang pengarang dalam cerita. Itu saja Bu. Terima kasih. Iya, kesimpulannya sudah bagus sekali. Nah, memang di dalam pembelajaran tadi unsur-unsur itulah yang kita pelajari. Ada 6 unsur. Nah, untuk sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu mau bertanya, pembelajaran apa di dalam proses pembelajaran tadi, hal apa yang menarik buat anak-anak? Unsur-unsurnya itu Ibu. Iya, tadi hal yang menariknya karena anak-anakku sudah bisa menemukan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita. Nah, kekurangan pembelajaran kita hari ini apa? Semua unsur-unsurnya Ibu. Iya, jadi kekurangannya kita tadi masih ada beberapa, bahkan semua kelompok itu jawaban dalam presentasinya masih kurang lengkap. Ya, mudah-mudahan di dalam pembelajaran berikutnya anak-anakku sudah bisa lebih aktif lagi, memperhatikan lagi petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD di dalam menjawab permasalahan yang ada. Ya, nah untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita menutup, marilah kita bersama-sama membaca doa. Saya minta Nak Hairil yang membacakan doa sebelum kita menutup pembelajaran ini. Nah, Hairil siap? Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Iya. Dengan berakhirnya semua materi pembelajaran hari ini, Ibu menutup pembelajaran ini dengan satu pesan. Jaga kesehatan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.